Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore untuk teman-teman dan para undangan. Terima kasih sudah datang di musyawarah masyarakat desa yang kedua. Ya, di sini kami ingin memaparkan hasil dari pengkajian kami serta memaparkan diagnosa dan prioritas masalah kesehatan di RW 15 Bagusari Lumajang. Baik, ini ada anggota kelompok kami, ada Vivin Yunika, Tesya Dwi, Alfiatur Rohma, saya sendiri, dan Safrin. Untuk presentator ada Tesya Dwi Ningrum dan Safrin Mahdiana. Untuk beliau-beliau saya persilahkan. Baik, mohon izin untuk memulai, Bapak dan Ibu sekalian. Di sini saya akan memulai dengan pendahuluan. Jadi, gambaran masalah kesehatan berdasarkan dari data yang telah kami dapatkan melalui Ketua RT beserta Ketua RW mengenai masalah kesehatan yang terjadi pada RT 1, RT 2, dan juga RT 3 di Desa Bagusari, Jogotrunan, Lumajang, bahwasanya tidak ditemukan adanya penyakit spesifik yang membahayakan atau mendesak oleh masyarakat sekitar. Mengenai PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, masyarakat mampu mempertahankan dan menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Namun, masyarakat masih belum dapat menjaga kesehatan diri sendiri dengan mengatur pola makan yang sehat. Dalam hal ini, maka diperlukan adanya pengkajian keperawatan komunitas supaya masyarakat menerapkan pola hidup yang sehat. Perlunya diadakan musyawarah masyarakat desa kedua adalah untuk menjelaskan hasil dari pengkajian keperawatan kami yang telah kami lakukan sebelumnya, serta merumuskan masalah kesehatan dan mencari prioritas masalah keperawatan untuk menemukan asuhan keperawatan yang cocok bagi RW Bagusari ini. Untuk hasil data dari pengkajian keperawatan kami, seperti yang telah disajikan di dalam tabel ini, dengan RT 1 yang berjumlah 93 kepala keluarga dengan 314 jiwa, yang ditemukan di mana diabetes sebanyak 1 orang, pada RT 2 sejumlah 75 kepala keluarga dengan jumlah 241 jiwa yang ditemukan 7 orang menderita diabetes, dan pada RT 3 sejumlah 35 kepala keluarga dengan jumlah 115 jiwa yang ditemukan 6 orang penderita diabetes. Mohon di next. Ini merupakan tabel atau diagram yang telah kami buat untuk mengetahui tingkatan antara diabetes, stroke, dan COVID yang diderita oleh masyarakat Desa Bagusari RW 15. Mohon di next. Untuk baik, ini adalah mengenai riwayat terbentuknya dari komunitas Desa Bagusari ini. Untuk sejarah, sejak zaman dahulu di Balai Bagusari RW 15 Lumajang, penduduknya bermata pencarian sebagai produsen tempe sekaligus menjual tempe baik skala rumahan maupun skala pabrik. Oleh karena itu, desa ini dijuluki sebagai kampung tempe. Untuk data yang selanjutnya adalah perubahan terkait daerah. Tidak terdapat perubahan signifikan terhadap bangunan-bangunan serta jalanan yang ada. Beberapa perubahan hanya pada kondisi jalan yang sudah diaspal, rumah-rumah yang sudah mulai padat, dan jumlah penduduk yang makin bertambah banyak. Kondisi lingkungan masih tetap sama seperti dahulu. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah demografi yang mana telah kami sajikan dalam bentuk tabel dan diagram berdasarkan data-data yang telah kami kumpulkan sebelumnya. Untuk usia dapat dilihat melalui diagram, usia terbanyak yaitu usia dewasa, dan untuk penduduk yang terbanyak adalah penduduk RT 1 yang berjumlah 340 orang jiwa. Berikut adalah data dari suku dan
suku atau etnis dan agama yang berada di desa Bagusari RW 15 ini, ditemukan bahwa suku terbanyak adalah suku Jawa dan agama terbanyak adalah agama Islam. Selanjutnya, untuk nilai dan keyakinan, berdasarkan data yang kami dapatkan, pada RW ini terdapat 2 masjid dan juga 7 mushola. Di salah satu masih dekat dengan pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Bahru Syifa yang didirikan oleh Ustadz Imron Rosyadi. Karena masyarakat di sana kebanyakan menganut agama Islam, wilayah tersebut tidak memiliki banyak adat istiadat, namun masih terdapat masyarakat yang percaya mengenai hal-hal mistis, terutama pada orang lanjut usia. Kemudian mengenai lingkungan fisik yang telah kami lakukan penelitian oleh salah satu anggota kami, didapatkan bahwa kualitas air di sana bersih dan tidak berbau. Untuk iklimnya beriklim tropis dan udara di sana bersih dan segar. Berikut pendokumentasian yang didapatkan oleh salah satu teman kami. Untuk pelayanan kesehatan dan sosial di daerah RW Bagusari RW 15, penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat RW 15 adalah diabetes mellitus atau disebut dengan juga kencing manis. Meskipun tempat pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit letaknya itu jauh, namun masyarakat masih tidak dapat merasakan adanya gangguan pada dirinya, mereka langsung pergi menuju ke pusat pelayanan kesehatan. Untuk tempat pelayanan kesehatan seperti puskesmas di Desa Bagusari masih belum ada, namun mengenai program posyandu sudah tersedia di tiap-tiap RT. Sedangkan untuk kegiatan sosial di Desa Bagusari terdapat Balai Desa Kecamatan Jogotrunan Lumajang. Berikut adalah data yang kami dapatkan mengenai perekonomian di RW 15 Desa Bagusari yang telah kami sajikan ke dalam bentuk tabel. Jadi pendapatan terbanyak adalah sekitar yang berkisar antara 1 juta hingga 2 juta, serta pekerjaan terbanyak adalah wira swasta. Untuk keamanan dan transportasi, berdasarkan data yang telah kami kumpulkan sebelumnya, sarana transportasi di daerah RW 15 Bagusari ini kebanyakan kendaraan beroda 2, namun juga terdapat kendaraan beroda 4, dan sistem keamanan di desa juga cukup baik karena setiap harinya terdapat kegiatan Fiskamling dan Poskamling. Lalu, untuk urusan politik dan pemerintahan, pada wilayah Desa Bagusari RW 15 dipimpin oleh kepala desa dan para staf desanya dipilih secara demokrasi. Tidak ada pula kegiatan politik lain di Desa Bagusari, terutama fanatisme yang berlebihan terhadap partai atau kandidat tertentu juga tidak ada di sana. Yang selanjutnya adalah untuk komunikasi. Masyarakat RW 15 Desa Bagusari ini biasanya berkomunikasi secara tatap muka atau secara langsung. Namun dengan adanya pandemi seperti saat ini, masyarakat mengurangi komunikasi tatap muka tersebut, dan apabila berkomunikasi dengan tatap muka, masyarakat akan menggunakan masker untuk menghindari paparan virus COVID. Yang selanjutnya, warga RW 15 berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa untuk kesehariannya. Dan untuk sarana hiburan sendiri, setiap warga memiliki setidaknya 1 buah TV, yang diketahui juga bahwasannya banyak warga yang telah memiliki handphone, terutama pada usia remaja dan pada usia dewasa. Kemudian untuk pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat di Desa Bagusari RW 15 sangat bervariasi. Ada yang tamat tingkat SD, SMP, dan juga tingkat SMA. Bahkan ada yang masih menempuh di perguruan tinggi hingga menempuh gelar sarjana ataupun diploma. Untuk bangunan pendidikan sendiri, di RW ini terdapat 1 sekolah dasar dan 1 taman kanak-kanak. Dan yang terakhir adalah rekreasi. Masyarakat di RW 15 Desa Bagusari masih terdapat lahan yang kosong, persawahan, dan halaman rumah yang cukup luas sehingga banyak anak-anak, remaja, bahkan dewasa yang suka bermain sepak bola dan permainan lainnya. Pada daerah tersebut juga terdapat warung tongkrongan yang digunakan sebagai tempat berkumpulnya masyarakat. Sayangnya, untuk tempat rekreasi masih belum ada, sehingga anak-anak hanya bermain di lapangan atau bermain di halaman rumah. Untuk analisa data akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Syafrin. Saya undur diri.
Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisa data. Yang pertama, dari data subjektifnya, Ketua RT dan RW mengatakan bahwa terdapat masyarakat yang mempunyai masalah kesehatan. Untuk data objektifnya, terdapat beberapa faktor fisiologis atau psikologis yang dapat menyebabkan anggota masyarakat menjalani perawatan. Yang kedua, terdapat masalah kesehatan yang dialami komunitas. Maka dari itu timbullah masalah kesehatan masyarakat sehingga menyebabkan keterbatasan sumber daya. Yang selanjutnya adalah tidak tersedia program untuk mengatasi masalah kesehatan komunitas dan bisa ditarik masalah dengan defisit kesehatan komunitas. Yang kedua, ada data subjektifnya, anggota masyarakat mengeluh terkait kesehatannya. Yang kedua, kader mengatakan bahwa para lansia tidak mau diperiksa. Dari data objektifnya, masyarakat RW 15 kurang motivasi dalam pemeliharaan kesehatan. Yang kedua, masyarakat RW 15 yang memiliki masalah kesehatan tidak menjalankan anjuran. Oleh karena itu, timbullah masalah ketidakadekuatan pemahaman atau kurangnya motivasi, menyebabkan masyarakat kurang peduli pada kesehatannya. Dan selanjutnya, penderita penyakit meningkat di masyarakat sehingga bisa ditarik masalah pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Yang ketiga, dari data subjektifnya, kader mengatakan bahwa terdapat masyarakat yang ingin mengatasi masalah kesehatannya. Dari data objektifnya, masyarakat memiliki keinginan untuk mengelola masalah kesehatan dan pencegahannya. Oleh karena itu, pola hidup masyarakat tetap tepat untuk mengikuti program kesehatan, dan masyarakat ingin mengatasi masalah kesehatannya hingga ditarik kesimpulan bahwa ada masalah kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Next. Untuk diagnosa keperawatannya, yaitu yang pertama ada defisit kesehatan komunitas berdasarkan dengan masalah kesehatan masyarakat ditandai dengan tidak tersedianya program untuk mengatasi masalah kesehatan komunitas. Yang kedua, pemeliharaan kesehatan tidak efektif berdasarkan dengan tidak ada kekuatan pemahaman atau kurang motivasi ditandai dengan penderita penyakit meningkat di masyarakat. Yang ketiga, kesiapan peningkatan manajemen kesehatan ditandai dengan pola hidup masyarakat yang tepat untuk program kesehatan, ditandai dengan masyarakat ingin mengatasi masalah kesehatannya. Untuk rencana keperawatannya, yang pertama ada diagnosa defisit kesehatan komunitas dengan tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan. Diharapkan yang pertama ketersediaan program promosi kesehatan meningkat dari skala 1 menjadi skala 5. Yang kedua, partisipasi dalam program kesehatan komunitas meningkat dari skala 1 menjadi skala 5. Untuk intervensi atau perencanaannya, pengembangan kesehatan masyarakat pada observasi, yaitu yang pertama, identifikasi masalah atau isu kesehatan dan prioritasnya. Yang kedua, identifikasi pemimpin atau tokoh dalam masyarakat. Untuk terapeutiknya, yang pertama, berikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk berpartisipasi sesuai aset yang dimiliki. Yang kedua, libatkan anggota masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu dan masalah kesehatan yang dihadapi. Yang ketiga, libatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi serta revisinya. Yang keempat, pertahankan komunikasi yang terbuka dengan anggota masyarakat dan pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, ada diagnosa pemeliharaan kesehatan tidak efektif dengan tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan. Diharapkan 1. Menunjukkan perilaku adaptif meningkat dari skala 1 menjadi skala 5. Yang kedua, menunjukkan perilaku sehat meningkat dari skala 1 menjadi skala 5. Yang ketiga, kemampuan menjalankan perilaku sehat meningkat dari skala 1 menjadi skala 5. Untuk intervensi atau perencanaan pada edukasi kesehatan dan khususnya pada observasi, yang pertama, identifikasi kesehatan dan kemampuan menerima informasi. Yang kedua, identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk terapeutiknya, sediakan materi dan media pendidikan kesehatan. Yang kedua, jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. Yang ketiga, berikan kesempatan untuk bertanya. Untuk edukasi,
Yang pertama, jelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan. Yang kedua, ajarkan perilaku hidup sehat. Yang ketiga, ajarkan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, untuk diagnosa ketiga yaitu kesiapan peningkatan manajemen kesehatan dengan tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan. Yang pertama, melakukan tindakan untuk mengurangi risiko meningkat dari skala 1 menjadi skala 5. Untuk intervensi atau perencanaannya pada bimbingan antisipatif dan khususnya pada observasi. Yang pertama, identifikasi metode penyelesaian masalah yang bisa digunakan. Yang kedua, identifikasi kemungkinan perkembangan atau krisis situasional yang akan terjadi serta dampaknya terhadap individu dan keluarga. Pada terapeutik, fasilitasi memutuskan bagaimana masalah akan diselesaikan. Yang kedua, fasilitasi memutuskan siapa yang akan dilibatkan dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, libatkan keluarga dan pihak terkait jika perlu. Untuk edukasi, latih teknik coping yang dibutuhkan untuk mengatasi perkembangan atau krisis situasional. Untuk rencana implementasi prevensi diabetes mellitus, primer, sekunder, dan tersier, yang pertama pada prevensi primer, tujuannya adalah mencegah terjadinya diabetes mellitus, yaitu faktor-faktor yang dapat menyebabkan diabetes mellitus perlu diperhatikan, baik secara genetik maupun lingkungan. Berikut adalah rencana prevensi primer. Yang pertama, melakukan kesehatan tentang bahaya penyakit diabetes mellitus. Yang kedua, melakukan promosi kesehatan tentang pola hidup sehat. Untuk prevensi sekunder, tujuannya adalah untuk mencegah agar penyakit diabetes mellitus yang sudah timbul tidak menimbulkan komplikasi penyakit lain, menghilangkan gejala dan keluhan penyakit diabetes mellitus. Berikut adalah rencana prevensi sekunder. Yang pertama, melakukan pendidikan kesehatan tentang pola diet yang sehat, melakukan pendidikan kesehatan tentang pengendalian gula darah secara teratur. Next. Yang terakhir ada prevensi tersier, yang bertujuan untuk mencegah kecacatan lebih lanjut dari komplikasi penyakit yang sudah terjadi. Berikut rencana prevensi tersiernya. Yang pertama, melakukan telenursing untuk membantu pasien mengatasi masalah kesehatannya. Yang kedua, berkoordinasi dengan kader setempat untuk membantu pemeriksaan secara rutin dan dibantu oleh anggota kelompok yang berada di desa Bagusari, Lumajang dengan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang telah diberikan. Untuk Mbak Sana, mungkin apa ada pertanyaan? Bisa mendengar, sudah bisa terdengar suara saya belum? Bisa. Sudah Kak? Sekedar koreksi saja ya. Dan untuk masalah apa ya? Kalau memang sudah survei diabetes ya enggak apa-apa. Terus untuk lansia memang dulu saya pernah berkonfirmasi tidak mau diperiksa karena mungkin satu faktornya untuk jalan ke area posyandu itu mereka kan usia segitu kan capek gitu, terus nggak ada yang ngantar untuk alasan yang tadi lansia untuk tidak diperiksa. Dan nextnya untuk tanda kutipnya karena selama pandemi ini 2 tahun jadi tidak ada pemeriksaan sekali untuk lansia. Mungkin nanti bisa didiskusikan lagi di grup karena saya rasa untuk Zoom ini masa yang hadir cuma saya sendiri. Nggih, kula ngundang Pak Agung enggak. Ini mau jam 5, itu hari Rabu jam 5 lagi Zoom. Oh, mboten. Zoom apa? Sore kalau bisa. Kalau memang ada Zoom lagi, momennya jangan jam 5, soalnya kan terbentur dengan maghrib. Terus mungkin Pak RW juga sibuk, Pak RT juga sibuk, ambil yang habis sholat maghribnya aja, enggak apa-apa. Biar lebih efektif kita Zoom-nya semuanya ikut. Kalau cuman saya saja kan kayak enggak maksimal gitu ya. Kan juga kasihan sampean juga, ya. Mungkin kalau perlu ada apa-apa lagi, insya Allah kalau kami juga bisa bantu. Maaf ya Mbak ya. Iya, nggak apa-apa Bu. Terima kasih. Itu saja dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Sana. Mohon izin, Ibu mau berfoto untuk di screenshot bersama. Aku screenshot ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sampun matur nuwun nggih Ibu. Matur nuwun Mbak Sana. Ngerepoti.